selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sapaan pagi Batra Kasih. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, di akhir pekan ini, mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan memerintah dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami sehingga memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dengan rendah hati kami mohonkan demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 24 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 25 sampai dengan 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus itu. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian perenungan kita adalah terletak pada ayatnya yang ke-27. Bagian yang menyatakan supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, hal ini menjadi satu hal yang sangat penting. Yosua menegaskan supaya bangsa Israel pada saat itu tidak menyangkal Allah. Supaya kamu jangan menyangkal Allah. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas kehidupan bangsa Israel sejak mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, bangsa itu melihat bagaimana kuasa Allah itu berlaku, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup mereka. Oleh sebab itu, dalam penyertaan dan pemeliharaan tuntunan Tuhan itulah maka mereka semakin mengenal siapa Tuhan Allah mereka. Misalnya saja ketika mereka menerima 10 hukum yang dinyatakan kepada mereka, jelas bahwa di sana Allah menyatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Hal ini mau mengajarkan dan menunjukkan bahwa sesungguhnya memang hanya Tuhan Allah Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itulah yang patut untuk mereka sembah dan mereka muliakan. Allah katakan, aku Allah pencemburu yang akan membalaskannya kepada kamu sampai keturunanmu dan seterusnya. Hal ini mau mengajarkan dan menegaskan bahwa benar-benar Allah tidak akan mentolerir sikap-sikap hidup orang-orang Israel yang pada saat itu akan menduakannya, yang akan menyembah kepada Allah yang lain. Oleh sebab itu hal ini mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Yosua ini, bahwa hanya kepada Tuhan Allah Israel engkau harus beribadah. Dan jangan pernah sekali-kali engkau menyangkal akan namanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan menyangkal ini, ajaran ini sampai hari ini tetap berlaku dan berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin banyak di antara kita akan mengatakan bahwa, oh ya Pak Pendeta, kami tidak pernah menyangkal. Hanya Tuhan Allah Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang kami sembah dan kami muliakan.
pertanyaan saya, apakah menyangkal itu hanya di dalam ucapan di bibir, ataukah menyangkal itu juga harus terlihat dari realitas hidup? Nah, ini yang terlihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa seringkali memang benar bibir kita tidak menyangkal Tuhan Allah kita, ucapan-ucapan kita tidak menyangkal Tuhan Allah kita, rutinitas kita tidak menyangkal Tuhan Allah kita, tetapi perilaku hidup kita ini yang harus kita hati-hati, ini yang harus kita waspadai. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang memang benar sikap kita beribadah kepada Tuhan Allah, ucapan-ucapan kita terlihat kita sebagai orang percaya, tetapi sering kali tanpa kita sadari sikap hidup kita. Ini dia. Contoh misalnya, ketika sikap hidup kita itu tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah katakan mengasihi, yang ada adalah membenci. Allah katakan mengampuni, yang adalah mendendam. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena apa? Karena ini bukan persoalan bibir saja, bukan persoalan ucapan saja. Tuhan Yesus katakan bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya perbuatan kita, sikap hidup kita itu juga menentukan dan memperlihatkan apakah sungguh-sungguh kita itu memperlihatkan sebagai umat Allah, atau dengan tanpa kita sadari kita menyangkal Tuhan Allah dalam sikap hidup kita. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang kehidupan beriman dan menjadi umat Allah, ini satu bentuk hidup perilaku yang totalitas, yang terlihat dalam seluruh perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Sikap perilaku hidup kita harus tercermin satu arah, berbanding lurus dengan berbagai apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan di dalam kehidupan melalui kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Oleh sebab itu, kalau bibirmu sudah mengaku Dia adalah Tuhan dan Rajamu, Allahmu, Juru Selamatmu, maka biarlah seluruh kehidupanmu juga memperlihatkan hal itu lewat perbuatanmu, lewat sikap hidupmu, lewat perilaku hidupmu. Engkau terlihat bahwa benar Allah hidup di dalam dirimu melalui caramu meninggikan dan memuliakan Dia melewat perilaku hidupmu. Nah, itu yang harusnya terjadi dan terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari dalam kita menjalani hidup ini kita mau meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan ingat, jangan menyangkal Tuhan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bahwa seringkali penyangkalan itu juga terjadi dalam kenyataan hidup saat ini, ketika orang beralih kepada keyakinan yang lain. Lalu persoalan ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bagaimana luar biasanya godaan dan cobaan yang ada di dalam dunia ini, yang pada akhirnya dapat membuat orang meninggalkan apa yang ia yakini. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, kepada setiap keluarga, kepada setiap umat dan jemaat Tuhan. Ajar keluargamu dengan benar-benar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ajar mereka dengan baik dan benar, sehingga ketika mereka bertumbuh, anak-anak kita bertumbuh, mereka mempunyai iman yang kuat, tidak tergoyahkan. Mengapa ada kejadian-kejadian orang berpindah keyakinan? Oleh karena apa? Karena tidak kuatnya pengetahuan mereka tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Penghayatan mereka tentang Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada pemahaman itu. Oleh karena apa? Karena lalainya pengajaran-pengajaran di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari ajarkan bagian ini dan ingatkan kepada keturunanmu dan anak-anakmu agar mereka hidup dalam pengetahuan tentang Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, sehingga iman percaya mereka itu akan kokoh, kuat dan teguh. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hal ini mengingatkan juga kepada kita bahwa begitu rentannya kita di dalam kehidupan kita saat ini, dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang ada. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya mencari
jalan untuk menghibur dirinya, mencari jalan untuk memenuhi keinginannya. Pada akhirnya itu juga dapat membuat orang lain menyangkal akan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini juga dalam sapaan pagi ini, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika engkau berada dalam pergumulan, ketika engkau berada dalam persoalan, ingat satu hal, bersandarlah engkau dengan penuh kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamatmu. Karena apa? Dia janjikan itu kepada engkau dan kepada kita semua. Penyertaannya itu tidak akan pernah berakhir. Penyertaannya itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Itu berarti dia menjamin seluruh kehidupanmu. Ketika engkau berada dalam pergumulan, ketika engkau dalam persoalan, yakini dan percaya ada satu waktu janji Tuhan tergenapi di ujung hari, di akhir hari engkau akan melihat bagaimana kesetiaanmu itu kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Nah, ini dia. Ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita, keyakinan, iman, percaya yang teguh, sehingga apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita tidak akan pernah goyah. Sebab itu Bapak Ibu, sikap Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk mendirikan satu batu peringatan, lalu kemudian menyatakan supaya kamu jangan menyangkal Allah. Biarlah hal itu juga hidup di dalam diri kita bersama sebagai orang percaya, pribadi dan keluarga jemaat. Kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan Allah kita, tetapi kita akan menghidupkan Tuhan Allah kita itu melalui perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perilaku hidup kita. Menjadi satu kesaksian yang hidup bahwa sungguh Tuhan Allah Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dialah yang menuntun dan memimpin kita semua di dalam perjalanan hidup ini. Oh, luar biasa. Kalau hal ini kita pegang, saya percaya Bapak Ibu, masa depan keluarga kita, masa depan pribadi kita, seluruh pekerjaan dan pelayanan kita, semua akan membuahkan satu hal yang baik. Sehingga kita berjalan, kita melewati berbagai pengalaman di dalam hidup ini. Di akhir hari, kita akan tetap mengatakan, sungguh Tuhan itu baik bagiku, bagimu, dan bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Opa Oma, Bapak Ibu, anak cucu, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, istimewa dan secara khusus ketika kami memasuki akhir pekan ini. Tuhan memberkati kami dalam seluruh kegiatan kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.